Kembali saya menyapa, Shalom Bapak Ibu. Hari ini kembali kita merenungkan dengan kaitannya apa yang menjadi tema besar bulan ini ya Bapak Ibu di kebaktian doa, yaitu imitate Him, mengimitasi Kristus. Dan hari ini tema kita adalah terkemuka dalam pandangan Allah. Mari bersama kita buka bagian Alkitab kita dari Matius 20 ayat 20 hingga ke 28. Matius 20 ayat 20 sampai ke yang 28. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan saya akan membacakannya menggunakan Alkitab terjemahan baru yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada yang berbeda, gak apa-apa. Oke, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Percakapan Tuhan Yesus akan apa artinya menjadi yang terbesar. Kemudian datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, seorang di sebelah kananmu dan seorang lain di sebelah kirimu." Namun Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Tempat itu akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku." Mendengar hal itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa bertindak sebagai tuan atas rakyatnya, dan para pembesarnya bertindak sewenang-wenang atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian firman Tuhan. Oke Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, sadar atau tidak, dunia ini sangat terobsesi dengan yang namanya siapa yang terbesar atau terkemuka. Kalau tadi di Alkitab terjemahan yang kedua sudah memakai kata terbesar ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau yang terjemahan yang pertama masih terkemuka. Jadi dunia ini sangat terobsesi dengan yang namanya siapa yang terbesar atau terkemuka. Dari anak sekolah, dari SD nih ya, sampai remaja, banyak orang tua menuntut anak-anak mereka menjadi juara 1 Bapak Ibu. Apakah iya? Sepertinya tidak. Bahkan mungkin bukan cuma juara 1 gak cukup Bapak Ibu, harus juara umum. Gak cukup cuma juara 1 di kelas kamu, gak cukup, harus juara umum. Nah orang-orang dewasa pun juga terobsesi ingin menjadi yang terbaik. Bukan cuma terbaik, terhebat, terpintar, terkenal, terkaya, terkemuka, dan ter lain sebagainya. Nah tapi Bapak Ibu yang menyedihkannya adalah obsesi ini pun telah masuk dalam kehidupan para orang-orang Kristen. Jangankan kita Bapak Ibu, Adam dan Hawa pun terobsesi untuk menjadi terkemuka. Menyamai atau bahkan kalau bisa melampaui Tuhan itu sendiri. Tidak heran karena itu teologi kemakmuran itu cukup diminati dan dinikmati oleh banyak orang. Sebab kita mengejar yang namanya kebesaran kehebatan kita Bapak Ibu. Namun masalahnya ukuran terkemuka atau terbesar menurut Tuhan itu ya berbeda dengan ukuran dunia. Itu sebabnya hari ini hati kita perlu nih di-tuning lagi, di-adjust lagi, disetel kembali akan apa artinya terkemuka dalam pandangan Allah. Nah Bapak Ibu dalam teks yang barusan kita
baca menuliskan bahwa maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu ia sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Nah, siapakah ibu ini yang dengan beraninya berkata kepada Yesus dengan sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu nih kepada Yesus? Ternyata Bapak Ibu, jika kita menyelidiki, menelaah sedikit, ibu ini adalah ibu dari Yohanes dan Yakobus, bernama Salome, yang adalah saudara dari Maria ibunya Yesus. Nah, karena itu ibu ini berani meminta sesuatu kepada Yesus, ya karena berpikir bahwa ia punya kedekatan nih dengan ibu Yesus. Wah, keluarga. Lagi pula Yesus itu akan menjadi raja kok, Mesias, dan orang yang berpengaruh. Nah, sehingga ibu ini mengambil kesempatan untuk minta sesuatu kepada Yesus. Apa yang ia minta? Nah, kata Yesus, tadi kan bertanya, apa yang kau kehendaki? Jawab si ibu, nyatakanlah supaya kedua anakku ini duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Saudara, kata sujud dalam bahasa aslinya tuh proskuneo, di sini adalah postur penyembahan. Yaitu dengan rendah hati datang kepada Yesus. Bahkan Bapak Ibu, sebenarnya proskuneo itu bukan hanya sekedar kita biasa kalau kita bilang misalnya sujud terus kita pakai bantal berdoa kita sujud. Bukan cuma itu saudara. Tapi sujud tersungkur sampai ininya ke tanah. Nah itu proskuneo Bapak Ibu. Jadi bayangkan ibu ini melakukan itu di hadapan Tuhan Yesus. Nah ini bisa menjadi perenungan kita Bapak Ibu. Yaitu seseorang dapat datang kepada Tuhan yang tampaknya dengan kerendahan hati. Iya kan ya. Tadi wah gestur bersujudnya itu bukan cuma sujud pakai bantal berdoa saudara. Sampai ini nyentuh tanah. Kurang apa sujudnya? Tampaknya dengan kerendahan hati. Kelihatannya menyembah Tuhan. Namun ternyata mereka yaitu Yohanes, Yakobus dan ibu mereka datang kepada Yesus karena punya agenda yang lain. Postur ibadahnya sudah benar. Tetapi hatinya self-centered sekali Bapak Ibu. Mementingkan diri sendiri, yaitu datang untuk mendapatkan apa yang mereka mau saja. Dan kalau mau jujur, berapa sering kita juga seperti mereka, saudara? Berapa sering kita mengikuti Yesus, beribadah dan memberi kepada Dia, tetapi yang sesungguhnya kita kejar adalah apa? Berkat-Nya. Saudara, demikian juga dengan ibu ini. Ia datang kepada Yesus dan yang diminta adalah kemuliaan. Di mana mereka berpikir kalau Yesus menjadi raja, maka kedua anaknya ini bisa mendapatkan posisi atau jabatan yang tinggi di sebelah Yesus. Tidak lain, tidak bukan untuk kebutuhan jabatan politik semata. Namun, respons Tuhan Yesus apa? Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saudara, di sini kita bisa belajar bahwa ternyata ada begitu banyak hal yang sering kita doakan, tetapi sebenarnya kita tuh nggak benar-benar tahu apakah kita membutuhkannya. Apakah itu berguna bagi kita dan bagi kerajaan di surga. Dan ternyata seringkali Tuhan tidak mengabulkan apa yang kita minta. Ya tentu, karena itu demi kebaikan kita sendiri. Namun seringkali ya kita kadang merasa lebih pintar daripada Tuhan ya kan saudara ya. Berapa sering kita marah saat doa kita nggak dikabulkan. Kita mungkin nggak sadar apa yang kita minta mungkin sifatnya hanya memuaskan kedagingan kita. Atau ya keinginan kita, self-centerednya kita ini. Yang berpotensi membuat kita semakin berjarak dari Tuhan.
Yesus melanjutkan perkataannya. Dapatkah kamu meminum dari cawan yang akan kuminum? Saudara, cawan di sini adalah berbicara tentang penderitaan yang Yesus akan pikul. Dalam kitab Yesaya, ia pernah berkata tentang cawan murka Allah, di mana Yesus Kristus akan meminum semua itu. Yesus menanggung murka Allah dengan mengalami penderitaan demi menanggung hukuman dosa kita, dosa manusia. Dalam Matius 26, Yesus berdoa di dalam taman Getsemani, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Itu sebabnya ketika Yesus mengatakan ini, dapatkah kau minum dari cawan yang akan kuminum? Dan ia berkata sebelumnya, kamu tidak tahu apa yang kau minta. Seakan-akan yang sedang mau berkata, jika kamu berusaha duduk di sampingku, kamu harus siap loh untuk mengalami penderitaan yang sama seperti aku alami. Apa kamu bisa meminum cawan yang akan aku minum itu? Namun saudara, rupanya ya sekali lagi, mereka ini gak mengerti apa yang dimaksudkan dalam perkataan Yesus. Hati mereka begitu dibutakan oleh ambisi dan keinginan daging yang begitu berpusat nih pada diri sendiri. Sebab itu dengan santainya mereka berkata, kami dapat Tuhan, kami dapat Yesus, bisa. Santai sekali mereka menjawabnya, bukan ya saudara? Ketika Tuhan Yesus sudah bertanya, udah bilang, kamu gak tahu apa yang kamu ngomong, gak tahu apa yang kamu minta. Kamu harus minum, apakah kamu bisa minum cawan ini? Terus mereka dengan santainya, bisa kok, bisa. Maka Yesus berkata setelahnya, berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau sebelah kiriku ini, aku tidak berhak memberikannya. Tempat ini akan diberikan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Bapakku. Kalimat ini sekaligus nubuatan Yesus tentang kerasulan mereka berdua ini. Di mana Yakobus akan menjadi martir dan Yohanes juga nantinya mengalami banyak penganiayaan dan dibuang. Tetapi Yesus mau mengatakan kepada Yohanes dan Yakobus, saudara, di mana suatu hari nanti mereka berdua akan mengerti apa esensi menjadi besar, apa esensi itu menjadi terkemuka di dalam kerajaan surga. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa kedua murid ini adalah murid yang gak tahu diri ya. Sangat egois dan mungkin ke-10 murid lainnya lebih baik dari 2 orang murid yang gak tahu diri ini. Bayangin, mungkin kayak harus sampai mamanya gitu yang ngomong ke Tuhan Yesus. Namun ternyata ayat selanjutnya menunjukkan hal yang berbeda. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid lainnya kepada kedua saudara ini. Ternyata ke-10 murid yang lain itu marah, saudara, setelah mendengar perkataan Yesus. Tapi marahnya itu ya bukan karena mereka setuju nih dengan Yesus. Tetapi mereka marah karena mereka merasa, wah kok gua disalib ya? Gua ditikung nih oleh 2 murid ini. Mereka duluan nih minta. Di mana sebenarnya mereka juga menginginkan kedudukan ini, Bapak Ibu. Tetapi ya disalib, didahului nih oleh kedua murid ini. Di sini kita bisa melihat, saudara, bahwa sebenarnya tidak ada di antara ke-12 murid ini yang betul-betul memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Saudara, di sini Yesus mau mengajarkan bahwa cara kerja di dunia itu berbeda dengan cara kerja di kerajaan surga. Pemerintah dunia akan memerintah rakyatnya dengan tangan besi, kekerasan, menekan dari atas ke bawah. Maka bagaimana caranya supaya orang-orang tidak mengalami kekerasan dan tekanan? Mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang terkemuka.
Mereka berlomba-lomba menjadi yang terbesar. Ya supaya tidak mengalami namanya penindasan itu Bapak Ibu. Lewat apa? Lewat kekuasaan, kenyamanan, kontrol mereka, dan penerimaan yang dunia dapat berikan. Tapi apakah hal ini sifatnya kekal, saudara? Tentu saja tidak. Semua ini sifatnya semu dan sementara. Berbeda dengan cara kerja kerajaan surga, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kata pelayan di sini berasal dari kata diakonos, dari kata diaken yang artinya melayani. Memang sih, semua orang di dunia juga kalau ingin menjadi besar memang pada awalnya melayani. Kan dari bawah ya. Tetapi apa yang akan dituntut saat ia sudah naik pangkat? Ia akan minta dilayani kan saudara. Namun kalau kita melihat cara hidup Yesus di dunia, maka kita akan sadar bahwa ia berbeda. Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka, kalau di terjemahan yang baru kedua, menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah kalau tadi diakonos itu adalah pelayan, namun masih dalam level yang tidak terlalu rendah saudara. Yesus menggunakan suatu kata yang lebih rendah lagi nih di sini. Bahwa kita harus menjadi hamba atau doulos. Doulos ini bukan cuma hamba saudara, tapi budak, slave. Di sini Yesus mau menunjukkan kepada murid-murid bahwa cara kerja kerajaan sorga itu sangatlah berbeda. Bahkan bertolak belakang dengan cara kerja dunia yang kita tinggali. Kalau cara kerja dunia mengidentikan kebesaran dengan jabatan dan juga kekuasaan, di mana yang pegang kendali itu akan dihargai oleh banyak orang. Nah, tapi cara kerjanya kerajaan sorga itu terbalik. Di mana kalau kita mau menjadi besar, maka kita justru harus melayani. Kita harus diakonos. Dan kalau kita mau menjadi terkemuka, maka kita harus menjadi doulos, hamba, budak. Dan Yesus tidak hanya sedang berretorika, saudara. Atau berkata-kata indah saja. Melainkan ia menghidupi apa yang ia ajarkan. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Saudara, sebenarnya ini adalah ayat yang jujur gak masuk akal. Karena kalau kita bicara tentang orang yang paling layak untuk dilayani dan disembah, Yesus Kristus sendiri bukan? Ia adalah anak tunggal Bapa. Tetapi ia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yesus Kristus yang adalah Sang Raja, tetapi yang mulia jadi hina. Yang suci jadi dosa. Yang benar jadi salah. Demi menggantikan kita. Itu sebabnya setiap kali kita memandang kepada salib saudara, maka seharusnya hati kita akan hancur. Karena bagaimana mungkin Tuhan dan Raja kita itu rela mati demi kita yang tidak layak ini. Dan inilah yang memberi kita makna hidup. Melalui salib, kita mengerti bahwa hidup kita ini begitu sementara. Apa yang kita kejar di dalam dunia ini tidak sebanding dengan keindahan salib Kristus itu. Kita sadar bahwa meskipun kita mungkin bukan yang terbesar, jauh dari kata terkemuka, mungkin kita merasa aduh kita biasa aja. Mungkin kita mengalami banyak pergumulan, penderitaan, tapi kita tahu
Semua itu hanya sementara, saudara. Dan tidak sebanding dengan kemuliaan yang sedang menantikan kita. Saudara, meskipun kita mungkin bukan yang terbesar, bukan yang terkemuka, bukan orang penting di dunia ini, tetapi kita tidak perlu menghidupi cara kerja dunia ini, bukan? Kita tidak perlu membuktikan diri untuk dihargai. Kita tidak perlu membuktikan diri untuk dihargai, untuk dikasihi orang. Karena kita tahu bahwa Yesus Kristus mengasihi kita. Ia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Kita tidak perlu dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, karena kita tahu bahwa Tuhan memegang kendali penuh atas hidup kita. Kebahagiaan, keamanan, kenyamanan hidup kita yang sejati, saudara, hanya ada dan penuh di dalam Yesus Kristus. Mari saat ini saya kembali mengajak kita untuk menyanyikan lagu Murnikanku. Mari kita katakan, murnikan kami Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kita manusia yang lemah. Tuhan tahu kita manusia yang mungkin selalu jatuh dalam pencarian-pencarian atas kebanggaan itu. Mau itu dalam kehidupan kita, keseharian kita, bahkan dalam pelayanan kita, saudara. Tanpa kita sadari, kita mengejar kebesaran itu. Kita mengejar kemuliaan itu yang harusnya menjadi miliknya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Ketika kami menyebut diri kami murid-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika dengan mulut kami mengakui kami ini murid Kristus. Tapi seringkali kami tidak meneladani Engkau. Kami lebih serupa dunia, bahkan menikmatinya. Malam ini kami belajar firman-Mu. Kami seringkali juga tidak jauh berbeda dengan permintaan Ibu Yohanes dan Yakobus. Kami ingin melayani, tetapi jujur kami sebenarnya ingin dihormati. Kami melayani, sesungguhnya kami ingin dilihat lebih baik dari orang lain. Tuhan, kiranya sekali lagi melalui pembelajaran setiap hari Rabu di doa malam ini Tuhan, biarlah firman-Mu membentuk kami. Jadikan kami benar-benar murid-Mu ya Tuhan. Bukan sekedar pengikut, orang yang ngefans, orang yang mengaku murid Kristus, tetapi tidak komit kepada Kristus, tidak mengikuti teladan Kristus. Tuhan, tolong kami. Berkati setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah di tengah segala kehidupan kami menghidupi kehidupan sebagai murid Kristus itu, kami boleh semakin serupa Kristus. Berkati kami bersyukur untuk malam ini firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami menyerahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.